Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Halo, kenalin, gue Giovanni. Jadi cerita kali ini itu tentang kejadian horor yang gue alami setelah kakek gue meninggal dunia. Gue ceritain masa kecil gue ya. Gue sejak kecil selalu deket banget sama kakek. Kakek adalah satu-satunya orang yang selalu ada buat gue. Di saat bokap nyokap sibuk kerja, kakek bukan cuma sosok yang lebih tua, tapi beliau sebagai pelindung, guru, dan teman curhat gue. FYI aja nih, keluarga gue Katolik dan kita selalu percaya sama Tuhan. Tapi meskipun begitu, kadang-kadang hal yang gak masuk akal tuh tetap bisa kejadian, ya gak sih? Jadi waktu itu sekitar seminggu setelah kakek gue meninggal, gue sedih banget. Di balik kesedihan kehilangan kakek gue, ada beberapa hal yang janggal. Bayangin aja, piring di atas meja makan dalam kondisi rapi, tiba-tiba itu piring jatuh sendiri. Padahal gak ada yang nyenggol. Tapi gak mungkin kan angin bisa segitunya? Nah, yang paling serem itu, di hari ke-7 setelah kakek gak ada, gue kesurupan, cok. Ya, serius. Menurut orang-orang, gue kesurupan iblis. Gue ngerasanya benar-benar gak sadar apa yang terjadi waktu itu. Katanya gue ngereok. Badan gue gerak-gerak liar kesana kemari mencari alamat. Hahaha, gak ya? Terus gue teriak gak jelas. Orang di rumah sampai manggil orang pintar buat ngusir setan dari badan gue. Abis gue sadar, gue ngerasa badan tuh capek banget. Rasanya kayak abis dihajar berkali-kali. Tapi anehnya di sisi lain, gue ngerasa lega aja gitu. Tapi lega itu gak berlangsung lama. Karena pas gue lagi cerita sama keluarga tentang apa yang gue alami, tiba-tiba gue ngeliat sosok anak laki-laki di pojokan ruangan. Anak itu ngeliatin gue, cuy. Dan yang paling bikin gue merinding, alisnya nyatu di tengah. Gue sontak teriak kenceng. Gak bisa nahan ketakutan gue. Tapi yang bikin gue tambah gila, mata gue tuh gak bisa lepas dari sosok anak itu. Serius anjir, kayak ada magnet yang maksa gue buat ngeliat ke arah dia. Mata gue melotot seakan-akan pengen lompat dari kepala gue. Keluarga gue mulai panik. Dan orang pintar yang berhasil bersihin gue, dia langsung gerak cepat. Dia ambil sapu lidi yang ada di pojokan rumah. Terus dia mukul-mukul ke arah yang gue tunjuk, tepat di sofa dekat jendela. Waktu sapu lidi kena sofa, ada suara aneh. Suara itu berdesis kayak ular, tapi lebih dalam dan lebih jahat. Anak laki-laki itu tiba-tiba lenyap, kayak nggak pernah ada di sana. Tapi rasa dingin yang dia bawa masih ada, meresap ke dalam tulang. Gue nggak bisa tidur tenang malam itu. Tiap kali gue nutup mata, bayangan anak itu muncul lagi. Kayak dia pengen sesuatu dari gue. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga gue ngadain doa rosario di rumah. Dan lo tau gak, pas kita lagi doa, suara piring jatuh itu kejadian lagi. Padahal piringnya tuh udah dipindahin jauh dari meja. Gue lihat muka nyokap gue langsung pucat. Tapi kita semua pura-pura gak lihat biar kita bisa nerusin doa. Gue tahu pasti ada yang salah. Ada yang gak beres sama rumah ini dan sama diri gue. Setelah doa selesai, orang pintar itu bilang sesuatu yang bikin gue merinding. Roh itu masih ada. Dia belum pergi jauh. Tapi selama kalian berdoa dan percaya, dia gak akan bisa ganggu lagi. Gue cuman bisa diem, gak tahu harus bereaksi gimana. Gue berharap ini semua segera selesai. Tapi sampai hari ini, setiap kali gue berdiri, gue masih ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue di pojokan ruangan. Kayak tatapan anak laki-laki beraris nyatu itu masih ngikutin gue. Seolah dia gak mau pergi. Rasanya makin hari makin kuat. Kayak dia nunggu sesuatu dari gue. Tapi gue gak tahu apa. Gue tahu ini gak akan selesai begitu aja. Seminggu setelah kejadian kesurupan itu, keadaan rumah gue masih sama. Gue gak bisa tidur dengan tenang. Dan piring-piring terus aja berjatuhan sendiri. Kadang di malam hari, kadang pagi-pagi buta. Suatu malam, gue lagi coba tidur. Dan tiba-tiba, gue dengar suara langkah kaki di luar kamar gue. Gue kira itu bokap atau nyokap yang lagi bangun buat ke kamar mandi. Tapi pas gue ngeliat jam, baru jam 2 pagi. Gak mungkin kan bokap nyokap bangun secepat itu. Gue coba cuek, tapi suara langkah kaki itu makin dekat, makin jelas. Sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamar gue. Jantung gue berdegup kencang. Gue coba tutup mata,
dan berharap kalau itu cuma halusinasi. Tapi tiba-tiba ada suara pelan yang manggil gue. Gio. Suaranya serak, pelan, kayak bisikan, tapi jelas banget. Gue langsung ngebuka mata dan napas gue tercekat. Gue beranikan diri buat nengok ke arah pintu kamar yang udah gue kunci. Dan pintu itu perlahan kebuka. Gue langsung duduk dan tahan nafas, berharap itu cuman angin. Tapi lo tahu gak apa yang gue lihat? Sosok anak laki-laki beralisnya tuh itu berdiri di balik pintu. Matanya kosong, tatapannya masih fokus ke gue. Dia gak ngomong apa-apa, tapi perlahan dia masuk ke kamar gue. Gue pengen teriak, sumpah. Tapi suara gue seolah hilang. Gue cuma bisa mundur ke pojokan kasur. Mata gue gak bisa lepas dari anak itu. Dia terus jalan, sampai akhirnya berhenti di ujung tempat tidur gue. Gue merem sambil nahan napas, berharap dia bakal pergi. Tapi suasana kamar gue malah makin dingin. Gue bisa ngerasain napasnya di muka gue, dingin dan berat. Saat itu, tiba-tiba suara pelan terdengar lagi. Gio, ikut aku. Gue kaget dan kebangun gara-gara ada getaran dari HP gue. Ternyata bokap nelpon dari kamar sebelah. Gio, kamu lagi ngapain di luar? Suara bokap tenang tapi bikin bulu kuduk gue merinding. Gue bilang, hah? Di luar? Maksudnya gimana? Dia udah dari tadi di kamar, Pak. Ada apa? Gue jawab sambil nyoba buat nggak panik. Tapi bokap ngotot. Gio lagi jalan-jalan di depan ruang tamu ya? Papa tadi dengar suara langkah kaki. Gue diam seketika. Dan itu yang tadi gue dengar juga. Dan itu bukan gue. Gue langsung bangun dari kasur buat ngecek pintu kamar. Dan lo tahu, anak laki-laki itu nggak ada. Kayak hilang di telan gelapnya malam. Gue keluar dengan langkah hati-hati. Gue ngeliat bokap gue udah di ruang tamu. Mukanya serius. Bokap nunjuk ke arah jendela yang dekat sofa. Tempat gue ngeliat anak itu pertama kali. Lihat apa di sana, Gio? Gue ngeliat ke arah yang bokap tunjuk. Dan gue yakin banget ada bayangan kecil yang berdiri di luar jendela. Yap, gue lihat bayangan anak laki-laki yang sama. Gue nggak bisa gerak. Mata gue terfokus ke bayangan itu. Yang bikin gue merinding, bayangan itu pelan-pelan menghilang. Gue sama bokap diam beberapa menit. Udara di ruang tamu tiba-tiba sesak, kayak ramai orang di dekat kita. Gue ngeliat bokap ngambil sesuatu dari lemari. Ternyata itu salib kayu yang udah lama banget ada di rumah kita. Tanpa ngomong apa-apa, bokap naruh salib itu di meja, tepat di depan jendela yang tadi. Setelah itu, suasana aneh di ruang tamu mulai memudar. Tapi masalahnya nggak selesai sampai di situ. Malam berikutnya, waktu gue lagi coba tidur, gue mimpi aneh. Gue ngeliat diri gue berdiri di depan rumah, dan di pojokan halaman, gue ngeliat sosok yang sama lagi. Tapi kali ini, dia nggak sendirian. Ada beberapa bayangan lain di sekitarnya. Semuanya berdiri diam ngeliatin gue. Mereka nggak gerak, cuman diam. Tapi, gue bisa ngerasain ada sesuatu yang salah. Gue nggak bisa gerak, nggak bisa lari. Gue terjebak, cuma bisa berdiri di sana. Ditatap oleh sosok-sosok itu. Dan yang paling serem, anak itu tersenyum lebar sampai kuping. Pas gue bangun dari mimpi itu, gue ngerasa gak enak. Gue bangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuh gue. Napas gue terengah-engah. Rasanya kayak mimpi itu nyata. Seolah sosok itu beneran ada di luar rumah, nunggu gue buat keluar. Gue gak cerita ke siapa-siapa tentang mimpi itu, karena gue tahu gak bakal ada yang percaya. Tapi, tiap malam tiba, gue selalu merasa ada sesuatu di luar jendela kamar gue, ngeliatin gue dari luar. Sampai suatu hari, gue mutusin buat ngobrol sama bokap. Gue ceritain semuanya, dari sosok anak laki-laki itu sampai mimpi gue. Bokap diem sejenak, lalu dia bilang sesuatu yang bikin jantung gue makin berdetak kencang. Kakekmu dulu pernah cerita soal anak itu. Gue bengong dan bilang, maksudnya Pah? Bokap gue nyautin lagi, anak itu dulu pernah jadi bayangan buat kakek kamu. Waktu kakek masih muda, dia pernah ngalamin hal yang sama, seperti yang kamu ceritain sekarang. Anak itu selalu muncul, ngikutin kakek, dan cuman hilang setelah kakek pergi ke tempat yang jauh dari rumah ini. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Jadi, ini bukan hal baru. Kakek gak pernah cerita. Jadi, anak laki-laki itu udah lama di keluarga gue. Mungkin nunggu sesuatu, mungkin nunggu gue. Gue gak tahu. Tapi satu hal yang pasti, dunia gue dan dunia dia berbeda. Mungkin ini representasi dari rasa sakit dan kekecewaan atas kehilangan kakek. Dan sekarang kalau si anak kecil itu muncul, gue cuma ngeliatin dan senyumin dia dari jauh. Dan mungkin dia hadir sebagai pengingat kita yang masih di dunia, untuk kasih doa buat kakek gue. Dengan begitu, si anak kecil itu perlahan hilang.
dan enggak lagi ganggu gue dan keluarga. Itu aja dari gue. See you. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.